Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan review mengenai film horor legendaris yang berhasil di remake oleh Rocky Soraya Production, yaitu Susana Malam Jumat Kliwon yang baru aja rilis kemarin malam ya. Dan wow, film ini tepatnya dirilis pada literally malam Jumat Kliwon mungkin ya. Jadi sengaja studio itu ngerilisnya tepat malam Jumat Kliwon. Wah, bagus Pak ya. Dan akhirnya Luna Maya kembali menjadi Susana dan literally sangat persis banget dengan apa yang ada di materi film per tahun 80-an dulu Pak ya. So kita akan review mengenai film legendaris yang satu ini, dari yang gua suka dan juga apa yang kurang suka di film Susana Malam Jumat Kliwon ini Pak ya. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Susana Malam Jumat Kliwon literally simple Pak ya, dari premis cerita, dari actingnya segala macam oke banget Pak ya. Bahkan suasananya literally mereka berhasil membuat gambaran pada era tahun 1980-an, tepatnya di sebuah pedalaman desa kecil yang pada saat itu kan juga literally desa kan banyak banget Pak ya pada era tahun 80-an ya. Makanya wow, di sini filmnya berhasil membawakan vibe itu Pak ya. Dan yang gua lihat dari propertinya, dari lighting, dari naskah juga literally mereka sangat proper banget untuk membangkitkan era-era zaman-zaman Susana zaman dulu Pak, seperti itu. Dan wow, gue sebagai udah pernah menikmati film Susana per tahun 80-an dulu, literally gue merasakan anjir, mereka berhasil meremake film legendaris yang satu ini Pak ya. Dan terutama dengan Luna Maya kembali menjadi Susana ini literally juga berhasil membawakan vibe yang hampir sama dengan almarhumah Susana yang udah pernah main film ini pada tahun 1980-an. Dan itu membuat gue anjir, Luna Maya cocok banget sih memerankan karakter almarhumah Susana, apalagi ketika dia udah menjadi sundel bolong Pak ya, ketika dia meneror semua korban-korbannya. Literally itu lebih gore ketimbang di versi aslinya dulu Pak ya. Dimana kalau sekarang mereka udah literally memakai teknik practical effect yang literally bagus banget Pak, apalagi dengan adegan darah, adegan brutal, adegannya literally Indonesia banget. Mereka berhasil meremake ya Pak, terutama dengan adegan si Ence Bagus yang memerankan karakter tukang bakso di film ini Pak ya. Dan itu literally hampir sama dengan film originalnya, dimana ketika Susana ini makan 10 tusuk sate yang literally itu bertambah lagi. Dan yang dimana itu adalah adegan sangat ikonik dalam film Susana, dimana kan kalau kita lihat dari film itu kan Susana udah menjadi sundel bolong dan dia itu pesen bakso dan sate itu 10 tusuk 10 mangkok. Nah literally itu kan udah legendaris banget, dan mereka di film remake ini berhasil membawakan itu dengan penuh dengan nostalgia. Dan gue yakin sih buat kalian para orang-orang yang udah pernah menikmati film Susana pada tahun 80-an, literally kalian bisa merasakan banyak banget fan service di film ini Pak ya. Untungnya di bioskop kemarin yang gua tonton di CGV itu nggak di-cut sama sekali. Ada banyak banget adegan gore dan juga ada banyak banget adegan brutal yang ditunjukkan di film Susana Malam Jumat Kliwon. Padahal ratingnya tuh BG-13 loh Pak, tapi mereka berhasil membawakan itu dengan wow, gila. Dan gua suka banget bioskopnya tidak ngekat adegan itu gue suka banget. Mohon maaf ya, karena gue udah nemuin banyak banget film-film luar tapi adegan-adegan seperti itu, seperti adegan seks, adegan gore, adegan darah, itu literally di-cut oleh LSF. Gue nggak suka itu Pak. Karena apa? Karena udah ada rating buat apa coba kalau misalkan itu di-cut gitu loh. Makanya gue suka Susana ini tidak di-cut sama sekali. Itu anjir, akhirnya gue bisa merasakan vibe nonton yang bisa dibilang cukup intens dari awal pertengahan akhir.
bagus banget. Apalagi ketika gua melihat developnya Susanna sebelum dia meninggal, Pak ya, dia menjadi wanita yang berusaha menolak orang tuanya dan akhirnya dia dipaksa menikah dengan Raden Aryo. Ya dimana Raden Aryo ini diperankan oleh Om Tio Pakusadewo yang literally dia udah memerankan banyak banget karakter villain yang sangat ikonik di berbagai macam film-film Indonesia. Terutama gue suka dia dengan berperan sebagai mantan presiden di film Mencuri Raden Saleh kemarin, yang wow, aktingnya bagus banget dan gue cukup kesel dengan karakter yang dimainkan oleh Pak Tio Pakusadewo ini. Dan beliau akhirnya kembali di film Susanna Malam Jumat Kliwon ini sebagai villain juga. Itu bagus banget sih Pak, bagus banget. Makanya peran dia sebagai villain ini cocok banget dan juga udah cukup ikonik ya di perjagat dunia film Indonesia ya. Dan wow, semua motivasinya ada. Bahkan gue kesel banget dengan karakter yang bernama Mutiarti yang dimana itu menjadi istri dari Pak Raden Aryo ini seperti itu. Makanya wow, gile, bagus banget. Karena modal cemburu akhirnya dia menyantet Susanna yang untuk menjadi istri kedua dari Raden Aryo. Karena kan di tangan situ kan bahwa si Mutiarti ini gak bisa menghasilkan keturunan dari Raden Aryo yang untuk menjadi juragan kampung lah di sana ya. Dan alhasil ya, si Raden Aryo ini menikah dengan Susanna yang literally umurnya itu masih di umur 20 tahun. Dan gue harus akui, konsep seperti itu kan udah konsep-konsep lama Pak ya, tapi itulah yang membuat kita bernostalgia dengan film-film era tahun 80-an yang sangat-sangat klasik banget. Literally jujur aja, ceritanya klasik banget, tapi yang buat film ini jadi lebih bagus adalah satu, acting Luna Mayanya yang sangat-sangat bagus banget. Apalagi dengan prostetik yang ada di wajah itu literally sama banget dengan apa yang ada pada almarhumah Susanna. Makanya gue sebagai fans ketika ngelihat, anjir, prostetik make upnya bagus banget. Apalagi gue suka tawanya Susanna ketika dia udah menjadi sundel bolong dan dia meneror setiap warga kampung yang ada di sana. Literally itu sangat ikonik banget. Bahkan ketawanya dia itu mempunyai ciri khas sendiri daripada versinya almarhumah Susanna yang asli. Literally kalau mereka mau berusaha meremake sesuatu yang jauh lebih fresh ya, harusnya yang aktris yang baru ini harus memiliki ciri khas sendiri. Dan akhirnya Luna Maya berhasil memerankan itu dengan baik. Dan gue bisa membedakan antara Susanna yang asli sama Susanna yang diperankan oleh Luna Maya ini Pak. Literally mereka berdua ini mempunyai karakter sama tapi memiliki ciri khas yang beda. Nah itu dia Pak. Makanya gue udah ngeliat vibe itu ketika di film Susanna Beranak Dalam Kubur ya, dimana disitu dia udah sangat ikonik banget. Bahkan sisi god bolongnya Susanna ketika di punggungnya itu literally itu wow, make upnya jago gila. Makanya kalau Indonesia itu kalau masalah horor itu udah nomor wahid Pak ya. Apalagi mereka mengangkat karakter-karakter yang udah legendaris. Nah itu dia sih, makanya ini gue agak sedikit menyinggung ya. Mungkin banyak banget dari kalian yang gak suka dengan film Mumun, tapi mohon maaf ya, gue sebagai para fans yang udah menikmati film Pocong Jadi Mumun yang udah dari tahun 2000-an awal ya, itu aja gue udah callback banget, banyak banget adegan nostalgia yang gue dapatkan. Horor ini nggak cuma sebentar horor doang ya, tapi ada beberapa karakter yang suka ngejokes sini ya. Ada dua security, ada si Bang Opik Pak ya. Bang Opik kumis di sini literally dia ngelawaknya sangat-sangat Betawi banget. Ada ciri khas tersendiri dari dia itu. Makanya dari semua adegan horor gore, ada adegan refresh, ada adegan buat kita sebagai penonton tuh dibuat refresh. Jadi gak semua horor, ada adegan yang membuat kita oh my god, ada menghibur kita sebagai para penonton. Itu dia yang gue suka di film Susanna Malam Jumat Kliwon ini. Dan mungkin banyak banget yang mengatakan, oh bang, Susanna itu filmnya di horor itu superheroik. Ya betul, Susanna ketika dia memerankan karakter sundel bolong sini, dia berperan sebagai protagonis. Karena literally dia sebagai hantunya kan udah sebagai superhero banget ya. Karena memang itulah yang dimainkan oleh Susanna di film-film horor tahun 80-an. Dimana dia sebagai arwah pendendam yang ingin membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang sudah menyantetnya atau yang sudah membunuhnya. Terutama gue suka banget dengan adegan ketika si Susanna ini meremas kepala dukun yang telah menyantetnya. Itu ada vibe
yang sangat gua suka banget dan gua sangat satisfy banget ketika Susana ini beremas kepala sang dukun yang telah menyantetnya ketika dia masih hidup. Itu aja tuh udah wow, gila, gore-gornya bagus banget dan alhasil gak di-cut sama sekali. Thank you banget, akhirnya gue bisa merasakan vibe yang begitu dalam ketika gue menonton film Susana ini, Pak, seperti itu. Dan juga semua cast-castnya oke, semuanya bisa acting. Tapi sayangnya face untuk membangun karakter Susana ketika dia masih hidup itu agak kurang, terutama dengan kedua orang tua Susana yang menjadi topik permasalahannya. Itu literally ketika mereka di awal, gue pikir mereka akan menjadi karakter penting di film Susana ini, tapi ternyata maaf, setelah si Susana ini udah menikah dengan si Raden Aryo, kedua orang tua Susana ini tiba-tiba ngilang, gak ada development apa-apa, gak ada cerita apa-apa. Oh, mereka diceritakan mereka tinggal di Surabaya dan dibelikan rumah oleh Raden Aryo. Gak bisa begitu dong, hasil development yang menguatkan untuk kedua orang tua Susana ini. Literally itu apa ya, gua ngerasa kayak ya elah, bagian yang ini harus jangan di-cut dong. Itu dia yang gua permasalahkan, ya elah. Jadi literally kedua orang tua ini kayak cameo doang di situ, ya ampun. Gua rasa mereka akan menjadi karakter yang penting di situ mungkin ya. Mungkin ketika si Susana udah menjadi kuntilanak atau segala macam ya literally kedua orang tua ini akan menjadi tokohnya bisa menenangkan anaknya ini ketika dia masih gentayangan di situ. Tapi ternyata nggak ada development apa-apa, kosong, ya elah, sayang banget. Itu sih yang gua permasalahkan, Pak, ya. Skor untuk Susana malam Jumat Kliwon gua kasih nilai 8 dari 10. Karena apa? Semuanya bagus, actingnya, sinematografinya, lighting, penataan tempat, make up prostetiknya, dan juga tokoh villain dan juga tokoh protagonisnya, semuanya dapat banget. Bahkan di ending itulah ending terindah yang pernah gue lihat di film genre horror, ya. Jadi ini film horror tapi ada genre komedinya, tapi ada genre superheroiknya. Nah gitu. Tapi well, itu adalah vibe horror 80-an yang berhasil di remake oleh studio Rocky Soraya Production ini, seperti itu, ya. So, itu aja mengenai review untuk film Susana malam Jumat Kliwon. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian gimana? Kalau kalian udah menonton film Susana malam Jumat Kliwon, tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena gua pengen tahu nih bagaimana review kalian, bagaimana pendapat kalian. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Push Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!